Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JGP Siti Nurjana, JGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Koneksi antar materi pembelajaran 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Perkenalkan, Ibu Aini Rizko MPD adalah fasilitator saya dan Ibu Gita Trishyani SPD pendamping praktik saya. Kutipan, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderheide. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostis baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil murid. Ketiga, menganalisis penerapan dengan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama yaitu kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengembangkan kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Kemudian, cara selanjutnya yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian, untuk profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, dan pengaruh budaya yang ada di lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk diferensiasi proses, guru perlu menyesuaikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan untuk diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Koneksi antar materi. Pembelajaran berpihak pada murid, tentunya yang pertama, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensi, dan bermuara pada profil belajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Untuk materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator dan motivator untuk menyediakan lingkungan belajarnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang maksimal
yang prosesnya mampu membawa mereka selamat dan bahagia. Adapun keterkaitannya untuk pembelajaran diferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran yang berdiferensi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan berdiferensiasi, yaitu berpihak pada murid. Di sini merupakan nilai mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh murid, apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran lebih baik, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Di sini merupakan peran guru penggerak membantu murid untuk belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik di sekolah. Keterkaitan visi dan dari guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiasi atau IA dan tahapan bagja. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan, menggali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, menjabarkan 3 strategi diferensiasi pembelajaran, serta mengatur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan penilaian dari dan belajar siswa. Keterkaitan antara materi budaya positif. Di sini guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sekolah agar terbentuk budaya positif dengan posisi kontrol sebagai manajer. Guru mampu membantu siswanya untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru, teman di kelasnya, sehingga siswa merasa bagian dari kelasnya dengan menerapkan keyakinan kelas bersama. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi tersebut, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif adalah merupakan komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik sesuai dengan karakter lembaga. Kemudian yang keempat, pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.